tingkatan manajemen yaitu pertama manajer lini paling rendah, terus manajer menengah meliputi tingkatan suatu organisasi seperti kepala bagian. Manajer puncak itu seperti direktur, presiden, dan kepala divisi. Manajemen administrasi dan manajemen operatif. Operasi suatu perusahaan. Yang pertama, kegiatan teknik, kegiatan komersial, kegiatan keuangan, kegiatan keamanan, kegiatan akuntansi, kegiatan manajerial. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, pengawasan. Penyelia atau supervisor bersama karyawan. Penyelia itu pada supervisor atau pandangan format tentang wewenang yang menekankan peran penyelia, sedangkan karyawan pandangan penerimaan tentang wewenang dan yang menekankan peranan karyawan. Anggaran operasional yaitu anggaran biaya, rencana laba, dan anggaran finansial dan rencana kegiatan, yaitu pemasaran, pengiklanan, penghasilan, penjualan, administrasi, penelitian, manufacturing, produksi, fasilitas, dan personalia, penghasilan, biaya-biaya, pembelanjaan kas, pembelanjaan modal, dan neraca. Selesai. Nilai penghargaan, kemampuan dan sifat usaha, prestasi atau pencapaian, probabilitas usaha penghargaan yang diterima, persepsi dan peranan. Penghargaan intrinsik, persepsi penghargaan adil, kepuasan, dan pengharapan ekstrinsik. Konflik dan performa organisasi. Yang pertama, tinggi, rendah, kegagalan karena stagnasi, tingkat optimal konflik, kegagalan karena perpecahan, konflik organisasi. Konflik dalam diri individu itu adalah bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Konflik antar individu adalah peranan manajer dan bawahan. Konflik antar individu dan kelompok adalah kelompok kerja karena melanggar norma-norma kelompok, sedangkan konflik antar kelompok dan organisasi yang sama adalah karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Konflik antar organisasi yang timbul yaitu bentuk persaingan ekonomi dan sistem. Nilai-nilai manajemen, perumusan dan menata dan tujuan umum, profil perusahaan, analisis lingkungan, tanggung jawab soal perusahaan, analisis internal perusahaan dan kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi kesempatan dan ancaman strategis, pembuatan keputusan strategis, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif, tujuan jangka panjang, tujuan atau sasaran tahunan, strategi umum, strategi operasional, implementasi strategi, peninjauan kembali dan evaluasi. Identifikasi faktor-faktor internal strategis, evaluasi faktor-faktor strategis perusahaan tersebut, kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai dasar perusahaan strategis, pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, personalia organisasi, ditentukan atas dasar pencapaian atau prestasi periode-periode yang lalu, kaitannya dengan kondisi sekarang, karakteristik dan kecenderungan industri. Evaluasi faktor-faktor strategis perusahaan tersebut, perbandingan relatif terhadap norma dan kecenderungan industri serta para pesaing, perbandingan
historis, analisis rasio, dan teknik-teknik kuantitatif lainnya. Kebijakan normatif, ketentuan dan kelemahan perusahaan sebagai dasar perusahaan strategis, konsensus dalam perusahaan mengenai kekuatan-kekuatan pokok dan kelemahan-kelemahan teoritis relatif sekarang dan di waktu yang akan datang, projected terhadap kondisi industri. Manajemen dan manajer. Secara umum, manajer berarti setiap organisasi, setiap orang yang punya tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Seperti halnya manajemen dapat dikemukakan di semua organisasi lain. Manusia, manajer ada di dalam semua tipe organisasi. Ada banyak tipe manajer dan tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dalam bab ini akan dibahas bermacam-macam tipe manajer yang ada, fungsi-fungsi yang dilaksanakan, kegiatan-kegiatan manajer, dan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh para manajer. Manajer dapat dikategorikan dua cara, yaitu bertindak tingkatan mereka dalam organisasi rendah, menengah, dan tinggi, dan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mereka bertanggung jawab manajer umum dan fungsional. Manajemen santai, manajemen tim, dan manajemen manusia organisasi. Manajemen santai adalah perhatian sepenuhnya pada kebutuhan karyawan bagi penguasaan hubungan-hubungan yang mengarahkan ke suatu suasana persahabatan dan kecepatan kerja yang menyenangkan dalam organisasi. Manajemen tim, penyelesaian pekerjaan adalah dalam diri dedikasi karyawan saling bergantung melalui suatu rancangan umum dan tujuan organisasi mengarahkan untuk hubungan-hubungan yang saling mempercayai dan menghormati. Manajemen manusia organisasi, prestasi organisasi yang memadai dapat dicapai melalui pengembangan keperluan pelaksanaan kerja dengan memelihara semangat kerja karyawan dan pada tingkat yang memuaskan. Manajemen jatuh miskin, pencurahan usaha minimum untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan untuk memotong keanggotaan organisasi. Wewenang ketaatan, efisiensi operasi dihasilkan dari penciptaan kondisi kerja dengan suatu cara di mana unsur manusia dilibatkan pada derajat minimum. Kekuasaan balas jasa itu pihak penerima untuk melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya. Kekuasaan paksaan itu tidak melaksanakan perintah pimpinan, sedangkan kekuasaan sah itu seorang lain ditentukan sebagai pimpinan atau bos. Kekuasaan pengendalian itu pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan. Kekuasaan panutan yaitu penting dalam kekuasaan yang sifat-sifatnya pribadi dan keberanian. Sedangkan kekuasaan ahli itu di mana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi orang lain. Model-model organisasi, model tradisional, pekerjaan-pekerjaan harus digunakan sebagai pengupahan insentif. Sedangkan model hubungan manusiawi, karyawan tentang prihatin manajer dan operasi organisasi. Model sumber daya manusia yaitu untuk pembuatan keputusan-keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas. Atasan dan bawahan berdiskusi dan membicarakan tanggung jawab penting jabatan atasan. Atasan dan bawahan berdiskusi untuk mencapai persetujuan tentang komponen-komponen kunci efektivitas jasa jabatan bawahan. Atasan dan bawahan menyetujui tujuan pelaksanaan tertentu yang dapat diukur untuk bawahan. Atasan dan bawahan bertemu untuk meninjau kembali tingkatan prestasi bawahan keseluruhan, peninjauan kembali tahunan atau setengah tahunan. Atasan dan bawahan bertemu secara periodik untuk